Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku, sahabatku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita berbicara bagaimana cara untuk mematikan diri kita. Karena tanpa kita mematikan diri kita, maka kita tidak bisa untuk berma'rifatullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa menghilangkan keakuan kita. Tidak bisa benar-benar la haula wala quwata illa billah. Tidak bisa benar-benar pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku semua yang dimuliakan oleh Allah, maka ketika kita sudah bisa mematikan diri kita, bahwa tidak ada sifat kita, tidak ada gerak kita, tidak ada penglihatan pendengaran kita, kecuali kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebut bertemu goib dengan yang goib. Bertemu sifat dengan sifat, bertemu af'al dengan af'al. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan bertemu goib dengan goib itu istilahnya kita melayang entah ke alam mana, tidak. Atau waktu kita berzikir misalnya, kemudian kita entah kemana perasaan kita. Kalau demikian, itu namanya tertidur, sahabatku. Tapi bertemu dengan goib yang goib, atau ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita sudah pasrahkan diri kita, ketika sudah benar-benar kita matikan diri kita, maka kata Rasulullah, mutu qabla an tamut, matilah kamu sebelum mati. Begitu juga dalam surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati sebelum kamu benar-benar muslim. Apa makna muslim di sini? Makna Islam di sini? Makna Islam di sini adalah benar-benar tunduk, benar-benar pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan saya sampaikan ini adalah caranya bagaimana kita mematikan diri kita. Maka ini tidak bisa kita dapatkan kalau hanya dengan perkataan saja, tidak bisa kita dapatkan dengan ucapan saja, tapi harus dengan zukiyah. Dengan apa? Dengan rasanya kita, dengan perasaan kita. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, maka ini badan, matikan badan ini, hancurkan badan ini. Rasanya saya ini sudah tak punya badan lagi. Tudzibul badani sorol qalbi. Habis badan ini, tidak ada lagi badan, tinggal hati. Tudzibul qalbi sorol ruh. Kemudian juga kamu rasakan kamu tak punya hati lagi, yang tinggal hanya ruh. Jadi saya rasakan tidak ada lagi badan, tidak ada lagi hati, yang tinggal ruh. Kemudian tuzibur ruh soron nur. Ruh atau jiwa pun sudah saya rasakan tidak ada lagi. Yang tinggal hanya Nur Muhammad, nur. Tapi tak hanya sampai di sini, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah. Harus juga nur itu ditiadakan, dihancurkan. Kita rasakan. Tuzibun nur. Nur itu pun tidak ada lagi. Nur itu pun sudah habis. Solo ana illa ana. Tinggal hanya Allah semata.
Tapi ini tak dengan ucapan, tapi dengan kita rasakan. Kalau kita baca dari bawah ke atas misalnya, badan ini bergerak karena ada nyawa. Nyawa bergerak karena ada jiwa atau ruh. Ruh bergerak karena ada nur. Nur bergerak karena ada sir. Sir bergerak karena ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia bukan di dalam, bukan di luar, dan juga tidak lagi diucapkan, tapi dengan zukiyah, dengan rasa. Atau kita hancurkan badan ini. Bukan berarti hilang, hancur badan kita. Tidak. Tapi rasanya kita, perasaannya kita. Rasanya kita bahwa badan ini sudah tidak ada. Yang ada cuma qalbu, hati. Hati juga sudah tidak ada. Yang ada cuma ruh atau jiwa. Ruh juga tidak ada. Yang ada cuma nur. Perasaan saya nur itu pun sudah tidak ada. Yang ada cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sudah bisa seperti ini, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang dinamakan baqobillah. Dan ini tidak hanya ketika duduk kita berzikir, enggak. Tapi waktu terjaga, waktu beraktivitas, waktu dimanapun, waktu tidur pun tetap bako kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka cara ini saya sampaikan agar nanti kita tidak kebingungan bagaimana kita mematikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita pasrahkan diri kita kepada Allah. Bagaimana kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya rasakan yang ada ini, yang tinggal ini, tak lagi saya ucapkan. Tak lagi saya sebut. Tak lagi saya baca-baca, enggak. Tapi sudah saya rasakan yang tinggal ini cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pula kita akui ini Allah. Kalau kita akui ini Allah, hukumnya kafir. Allah itu tidak di dalam sesuatu dan tidak di luar sesuatu. Tapi hanya Allah yang ada dalam perasaan kita. Kita rasakan bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, semoga bermanfaat dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.